إلى الله دعا فكانت خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكانت خيرا له. Hadis rawahu Muslim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini Allah masih berikan kita kesempatan hidup. Allah masih tumbuhkan hidayah dan keimanan di dalam jiwa kita. Apalagi 2 minggu ke depan kita akan segera bertemu dengan bulan suci Ramadan. Semoga kaum muslimin keimanan yang hari ini masih tertancap di dalam jiwa kita, akidah yang kokoh yang sampai detik ini masih mampu kita jaga dan kita pertahankan, akan lebih kita tingkatkan lagi, akan lebih kita mantapkan lagi nantinya dengan beradanya kita di bulan suci Ramadan. Selamat dan salam mari pula sama-sama kita kirimkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sidang jemaah salat Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah kita pada siang ini kembali khatib mengajak kepada kita semua, mari kembali kita coba renungi dan kembali kaji dan tingkatkan takwa di dalam jiwa kita. Kenapa demikian kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia? Karena pokok yang paling utama, bekal yang sangat terbaik yang perlu kita persiapkan hadap Allah Subhanahu wa taala. Di kala kehidupan kita hari ini yang bersifat sementara, berganti nantinya dengan kehidupan yang abadi, maka bekal yang paling kita perlukan ketika itu ialah seberapa jauh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, bila kita amati kehidupan kita hari ini, hampir setiap orang merasakan dan memunculkan dalam diri mereka ada sebuah permasalahan yang hari ini hampir setiap orang merasakan dan mendapatinya. Sebahagian besar dari umat manusia telah dihinggapi suatu macam penyakit, suatu macam tekanan dalam jiwa yang dia rasakan, yakninya telah terasa betapa beratnya kegelisahan yang mereka rasakan di dalam kehidupan, dan sudah mulai kurang mereka merasakan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Kenapa demikian kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah? Ternyata begitu kita lihat dan saksikan apa yang terjadi sesungguhnya, apakah mereka yang ternyata dalam hidupnya sering dihantui oleh ketakutan dan kecemasan, hilang sakinah dan ketenangan di dalam rumah tangga mereka, dalam kehidupan mereka, apakah mereka kurang memiliki harta benda? Ternyata kalau itu yang kita tanyakan, sangat berlimpah pada yang mereka miliki. Apakah mereka kurang memiliki pekerjaan atau tempat tinggal yang sangat layak untuk mereka tempati dan bekerja di dalamnya? Bahkan sebaliknya kaum muslimin, pekerjaan tidak diragukan lagi, bahkan kedudukan luar biasa tingginya. Atau apakah mereka belum memiliki keluarga, belum punya anak, belum punya istri dan sebagainya, yang justru gara-gara seperti itu mereka merasakan kesepian di dalam kehidupannya? Justru jawabannya kembali yang terasakan adalah mereka telah memiliki segala-galanya, tapi justru kadang-kadang ketika punya istri itu yang menambah kegelisahan dalam hidupnya. Ketika sudah memiliki anak, malah anak itu sendiri yang kadang-kadang tambah memberatkan beban pikiran yang dia rasakan dan dia miliki. Kaum muslimin sedang jemaah yang berbahagia, apa yang sesungguhnya sedang menimpa sebahagian masyarakat kita pada hari ini? Seolah-olah semuanya telah kita peroleh dan kita raih dan dapatkan, tetapi kenapa masih ada yang merasakan
hidup mereka seolah-olah masih dihantui kecemasan dan rasa takut yang memunculkan kegelisahan dalam kehidupan. Segala hal yang sudah kita peroleh dan kita miliki bukannya mengantarkan ke dalam kebahagiaan, justru semakin kecemasan yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Kadang-kala semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin tinggi pula kecemasan yang bagaimana kalau jabatan saya dialihkan orang, diambil orang misalnya. Atau bagaimana kalau tiba-tiba kesalahan yang saya lakukan sama saja ini digugat orang pada hari ini dan sebagainya. Semuanya kaum muslimin sedang jemaah yang berbahagia. Tidak bisa kita pungkiri, setiap hal yang kita kerjakan dan kita lakukan menghantui pada akhirnya dalam kehidupan kita, yang memunculkan kegelisahan dan kecemasan di kemudian hari nanti dalam jiwa kita sendiri. Pertanyaannya kemudian adalah, kenapa yang seperti ini masih dirasakan orang beriman? Bukankah Nabi kita Muhammad SAW di dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Suhaib radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Ajaban li amril mu'min," kata beliau, sungguh sangat mengagumkan urusan atau kehidupan orang-orang beriman. Nabi mengabarkan kepada kita, sungguh betapa mengagumkannya kehidupan orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sesungguhnya seluruh urusannya, apapun yang menimpanya bagi orang beriman adalah kebaikan baginya. Dan yang demikian kata Rasulullah, tidaklah dirasakan oleh orang-orang yang tidak beriman. Hanya kita beriman yang merasakan segala hal yang menimpa dan kita dapati itu adalah sangat baik buat diri kita, kata Rasulullah. Kemudian kata Rasul, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Jika dia ditimpa kebaikan, jika dia mendapatkan rahmat, nikmat, kemuliaan, kehormatan dan sebagainya, dia bersyukur kepada Allah. Maka bersyukur ketika dia mendapatkan nikmat itu lebih baik baginya, kata Rasulullah. Wa in asabathu dharra sabara fakanat khairan lahu. Kemudian kalau dia ditimpa oleh keburukan, ditimpa oleh mara bahaya, musibah, bencana dan sebagainya, lalu dia bersabar menerima dan menjalaninya, maka bersabar ketika menerima musibah itu, kata Rasul, itu juga lebih baik baginya. Kaum muslimin sedang jemaah yang berbahagia. Tetapi faktanya hari ini, kalau ternyata mau jujur kita mengakui dalam diri kita masing-masing, kenapa justru rasa bahagia dan kebaikan yang semestinya hanya kita yang beriman yang harus merasakannya selalu? Pertanyaannya kemudian, kenapa sekarang mulai rasa khawatir dan kecemasan yang menimpa diri kita hari ini? Padahal secara materi kita tidak mengalami kekurangan, kecuali sebagian kecil. Segala kehormatan dan kemuliaan kita sangat berlimpah ruah. Tetapi kemudian lagi-lagi kita bertanya dan berpikir pada jiwa kita, kenapa saya belum bisa merasakan kebahagiaan itu? Tatkala kebaikan yang menimpa kita masih belum bersyukur, ketika keburukan yang kita peroleh, keburukan itu juga masih belum menjadikan kita orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kemudian kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimahumullah, tatkala kita lihat sebahagian ayat-ayat di dalam Al-Quran Karim, tepatnya dalam surah An-Nahl ayat 97, di sana kita akan menemukan jawaban yang sebetulnya apa yang menjadikan sebagian orang hari ini dihantui dan diliputi kegelisahan dan kecemasan di dalam kehidupan mereka. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapa saja yang melakukan perbuatan baik, baik laki-laki maupun perempuan yang mengerjakannya dengan syarat mereka orang beriman, dia lakukan itu karena panggilan keimanan di dalam jiwanya. Apa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh kami benar-benar akan datangkan kepadanya kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik.
walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami benar-benar akan beri balasan mereka kepada Allah semua yang mereka lakukan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi dari apa yang sudah mereka kerjakan. Subhanallah. Dua janji Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah datangkan kepada kita hayatan thayyibah. Itu di dunia. Dan yang kedua, Allah balas segala kebaikan dan perbuatan yang sudah kita kerjakan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi dari apa yang sudah kita perbuat selama hidup kita. Kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia, Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Quran Al-Azim menjelaskan yang disebut dengan hayatan thayyibah yang nanti diberikan Allah kepada orang beriman yang melakukan kebaikan-kebaikan kata beliau ialah tasbulu wujuhur rahati min ayyi jihatin kanat, mencakup segala bentuk kesenangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita dari sisi apapun kita melihatnya. Mau sebagai apa, mau berperan seperti apa, mau bagaimana kondisi kita, ketika kita sudah mendapatkan yang namanya hayatul thayyibah beliau, dari berbagai segi kita pasti akan merasakan kesenangan dan kenyamanan di dalam kehidupan. Masih kutipan Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, Ali radhiyallahu anhu menjelaskan yang dimaksudkan dengan kebaikan hayatan thayyibah itu kata beliau adalah qanaah. Dimunculkan di dalam jiwa dan dalam diri kita sifat qanaah, merasa cukup puas dengan segala bentuk pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berikhtiar dan berusaha semaksimal yang dia mampu, tetapi hasil yang mereka peroleh memunculkan kenyamanan dan ketenangan di dalam jiwanya, sehingga mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, gurunya para mufassir dari generasi sahabat, menjelaskan yang disebut dengan hayatan thayyibah kita bilang as-sa'adah, kebahagiaan. Orang kalau sudah cocok perbuatannya dengan keimanan di dalam hatinya, seperti Allah katakan dalam ayat tadi, dia melakukan kebaikan-kebaikan, berbuat baik apapun bentuknya, baik yang berupa ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kita hari ini, maupun kebaikan-kebaikan sosial yang dia kerjakan kepada orang lain. Ketika itu dia lakukan karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti berikan kepada mereka hayatan thayyibah, qanaah, sa'adah, dan segala hal yang sifatnya mendatangkan bahagia di dalam jiwa, bahagia di dalam diri mereka terhadap ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kemudian kaum muslimin sedang jemaah yang berbahagia ialah, manakala segala hal sudah kita miliki dan kita peroleh pada hari ini, rezeki luar biasa akan kita lakukan lagi, keluarga sudah banyak, malah sudah ada istri lebih dari satu, punya anak sekian orang, pekerjaan mungkin sekarang sebagian besar kita malah sudah sangat puas dengan pekerjaan yang mereka peroleh dan miliki. Tetapi kita bertanya, manakala semuanya itu belum mendatangkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita, perlu kita renungi kembali. Sudahkah cocok keimanan kita dengan perbuatan baik yang kita kerjakan selama ini? Jangan-jangan kebaikan yang kita lakukan belum karena keimanan, atau jangan-jangan ketika kita sudah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, belum terbukti iman kita itu dalam perbuatan baik sehari-hari yang sudah kita lakukan. Semoga ketika ini kita tempuh dan kita lakukan, insya Allah sisa hidup kita akan kembali meraih ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.